penyakit mulut dan kuku menjadi ancaman terlaksananya Idul Kurban 1443 Hijriah. Ada 500 sapi mati per harinya, 750 miliar kerugian di satu kabupaten. Mungkinkah kematian sapi ini adalah ada yang menskenario berbuat jahat terhadap dunia peternakan dan persiapan Idul Kurban? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Ratusan sapi di satu kabupaten kota meninggal dunia, mati. Kalau dikumpulkan satu provinsi jutaan, apalagi nasional. Padahal 22 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban bagi umat muslim. Bagaimana cara memberikan solusi kematian sapi yang seperti pada suasana COVID kemarin? Apakah ini memang ada skenario besar terkait dengan kematian tersebut? Atau ini memang alami? Dan selanjutnya seperti apa yang harus dikerjakan, carikan solusi oleh negara, Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten, atau bahkan tokoh agama MUI, NU, Muhammadiyah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita analisa dan kita carikan solusinya. Pertama, misalkan di iNews.id, PMK hewan ternak semakin menyebar, Komisi 6 DPR kasihan warga kalau investasi sapi mati. Ya minimal teman-teman DPR sudah kasihan, tetapi sebetulnya yang ingin atau yang ditunggu adalah bagaimana solusinya. Selanjutnya di media lain, Pemkab Sampang minta peternak kubur sapi mati akibat PMK di Medcom ID. Ya kalau hanya sebatas itu kan siapapun bisa. Pokoknya bahkan kalau mungkin orang yang tidak sadar terkait dengan kematian tersebut, bagaimana disembelih dulu supaya halal, kemudian dimakan, itu membahayakan karena solusinya hanya dikubur. Selanjutnya di Detik Jatim, ratusan sapi mati akibat PMK dikubur massal di Pujon Kidul Malang. Nah, ini kan mungkin sama seperti di Sampang, sebatas hanya dikubur. Bagaimana nasib para peternak sapi tersebut? Selanjutnya di Detik lagi, ribuan sapi di Malang yang mati kena PMK dari sentra produksi susu. Oh, ini yang paling lebih banyak adalah di sentra produksi susu. Di Probolinggo sudah 82 ekor sapi mati di Kabupaten Probolinggo akibat terpapar PMK. Kalau 82 mungkin belum sebegitu banyak ya. Coba ini kita lihat di Tempo, 500 ekor sapi mati, Ponorogo tetapkan darurat bencana PMK. Wah, ini di Ponorogo, mungkin di tempat lain juga. Ayo kita baca lagi. Di Detik Jatim, kerugian peternak sapi di Ponorogo akibat wabah PMK 750 miliar. Wow, ini bukan pengusaha kaya, peternak biasa menunggu solusi dari pemerintah ataupun dari tokoh agama. Ayo kita baca yang mana, karena semuanya menarik dan untuk PMK. Oke, kita baca yang terakhir saja di Detik Jatim. Kerugian peternak sapi di Ponorogo akibat wabah PMK 750 miliar.
Ponorogo, para peternak sapi perah di Kecamatan Pudak, Pulung, dan Soko mendatangi kantor DPRD Ponorogo. Jalan Alun-Alun Timur, mereka meminta anggota dewan dan dinas terkait fokus membantu peternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku. Pertanggal 14 Juni kemarin ada 3076 ekor sapi berdampak atau terdampak PMK. Per ekor estimasi 25 sampai 28 juta, aset terdampak 750 miliar. Tutur salah satu peternak sapi, Suwanto, kepada wartawan. Suwanto menambahkan, dari 3.078 ekor yang terdampak wabah PMK, 146 ekor sapi seluruh Kecamatan Pudak dan peternak pun merasa kesulitan untuk mengubur. Pasalnya, mereka harus mengubur bangkai sapi ke kawasan perhutani. Jadi tidak mudah, harus dicarikan tempat yang khusus untuk menguburnya. Sedangkan sapi yang masih hidup tapi belum bisa disembuhkan harus dipotong paksa. Pemotongan pun dilakukan ke RPH. Total ada 196 ekor sapi yang dipotong paksa. Ini juga membahayakan karena dalam suasana sakit ya. Yang artinya tidak terselamatkan itu 392 ekor sapi perah. Menurutnya sebagian peternak memilih potong paksa sebab fisik sapi itu lemah dan harapan sembuh tidak ada. Terpaksa dipotong paksa untuk mengurangi beban kerugian peternak. Sapi ini untuk populasi sapi di Desa Pudak-Wetan, Kecamatan Pudak ada 10.000 ekor sapi. Tiap warga memiliki minimal 5 ekor sapi. Mereka mengandalkan produksi susu untuk membantu perekonomian. Jadi rata-rata untuk peternak sapi, maksudnya peternak susu. Saat ini peternak hanya berharap ada bantuan obat yang lancar dan vaksin untuk sapi mereka. Namun hingga kini obat juga dirasa sulit untuk peternak karena mahal dan langka. Peternak pun dibebani dengan angsuran bank meski mereka ada penundaan pembayaran akibat PMK selama 6 bulan. Pecinta masa depan negeri, itulah 750 miliar. Bayangkan kalau ini terjadi pada kalian. Ini peternak ya. Peternak itu harapannya adalah bagaimana sapi perahnya itu bisa menghasilkan susu dan bisa dijual. Dan ada sapi-sapi biasa yang disiapkan untuk hewan kurban, itu juga menjadi bagian. Itu tadi masih sebagian yang dicatatkan di Pudak dan Pulung, belum seluruhnya, belum se-Jawa Timur, belum se-Indonesia. Pecinta masa depan negeri, di mana negara yang harusnya mencarikan solusi. Iya, kemarin kalau kita membaca sebuah media, misalkan kedatangan 800.000 vaksin PMK, kementerian akan prioritaskan untuk sapi, bibit, dan perah yang sehat. Ini mungkin sebagai solusi juga. Jadi yang dihadirkan vaksin itu mungkin. Pecinta masa depan negeri, sekarang kalian mungkin perlu bisa menganalisa sebetulnya kematian itu apa, bagaimana, kok bisa ya, kok terjadi seperti itu. 500 per hari, itu kan luar biasa. Dan kalau kita kalkulasi tadi, ada 3.000 yang sudah, 3.078 yang sudah mati. Itu kalau ini dibiarkan, karena 22 hari lagi itu umat muslim menjalani Idul Kurban, bisa-bisa hewan-hewan kurban atau sapi-sapi yang akan dikurbankan itu juga bisa terlibat, maksudnya mati. Ini membahayakan. Sehingga pertama, seandainya ada orang yang berbuat curang, yaitu menghadirkan sebuah penyakit PMK,
misalkan menggunakan atau dimasukkan ke makanan ataupun yang lain, ini adalah kurang ajar. Karena coba kita lihat, yang paling banyak mati itu adalah mereka, maksudnya sapi-sapi yang tentunya ada hubungannya dengan proses peternakan. Maksudnya mungkin menggunakan makanan-makanan yang berpotensi untuk ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini terjadi, semoga segera insaf. Ini seperti apa ya? Mereka itu membunuh pelan-pelan para peternak sapi. Padahal itu semuanya digunakan untuk perekonomian masyarakat, dan yang lebih umum adalah bagaimana orang-orang yang tidak punya sapi perah itu bisa menikmati susu sapi perah. Dan pada suasana persiapan Idul Kurban, orang-orang yang akan berkurban itu bisa dibantu oleh para peternak sapi tersebut. Kedua, sudah saatnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau pemerintah kabupaten kota memberikan solusi. Teman-teman DPR tidak cukup hanya kasihan mereka tidak bisa panen. Ini perlu diberikan solusi. Bagaimana solusinya? Ya, mereka pasti lebih tahu. Minimal ada semacam bantuan terhadap mereka yang sapinya mati. Kalau pada waktu suasana COVID kemarin, itu kan satu orang negara membackup-nya. Ini begitu juga, sapi kelihatannya tidak terperhatikan. Memang beda, tetapi kan sama-sama makhluk hidup, dan ini yang akan menjadi backup kehidupan keluarga, sehingga perlu menjadi perhatian dari negara dan pemerintahan kabupaten kota. Teman-teman DPR perlu menyuarakan hal ini. Ketiga, untuk 22 hari lagi menjelang Idul Kurban, teman-teman MUI, NU, Muhammadiyah perlu memberikan solusi supaya tidak menjadi ancaman, karena di beberapa daerah sudah merasa ketakutan terkait dengan menyembelih sapi. Ayo kita berbondong-bondong menyembelih kurban aja. Ini kan semacam bagaimana atau melarang untuk membeli sapi untuk berkurban. Kan kasihan ini nanti para peternak sapi yang sapinya tidak terjual, atau mungkin para fuqara dan masakin tidak bisa menikmati sapi. Perlu ada semacam kepastian hukum terkait dengan hal ini supaya masyarakat bisa memastikan bahwa hewan-hewan yang dari sapi, pertama, kalau yang tidak kena PMK aman. Tapi kan memang kita tidak tahu apakah daging yang diterima oleh para yang menerima daging kurban itu merupakan sapi yang sehat. Sehingga perlu ada solusi. Kemarin sih ada solusi, MUI memberikan solusi bahwa itu masih halal dan boleh. Nah, tetapi ada beberapa kelompok masyarakat yang sepertinya ini tidak boleh. Nah, ini perlu ada solusi yang bersama dengan memakai misalkan basul masail yang lebih detail oleh teman-teman warga Nahdliyin atau Majelis Tarjih, mencari hukum yang terbaik teman-teman Muhammadiyah atau ormas-ormas keislaman lainnya. Intinya adalah perlu duduk bersama yang memberikan solusi bagaimana 22 hari lagi Idul Kurban. Kalau seperti itu terjadi, maka peternak menjadi senang, para yang akan berkurban menjadi tidak was-was, dan mereka yang mendapatkan hewan kurban, daging kurban, merasa secara agama aman, halal, dan secara kesehatan juga aman. Semoga minimal 3 hal ini memberikan solusi terkait dengan 750 miliar di Ponorogo
kerugian para peternak sapi. Kalau se-Jawa Timur juga lebih banyak, se-Indonesia lebih banyak. Semoga bermanfaat. Kalian kalau ada yang mau berpendapat silahkan berkomentar, nanti kita mendiskusikan lebih lengkap lagi, dan semoga para pengambil keputusan bisa membacanya. Komentar di YouTube ini semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.